Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa diberikan kekuatan dan nikmat kesehatan, sehingga saya masih bisa membawakan sebuah materi dengan tema ruang sebagai wilayah. Selawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam peradaban seperti apa yang kita rasakan saat ini. Untuk menginvestasikan waktu, kita langsung saja ke pokok pembahasan kita dengan tema ruang sebagai wilayah. Di sini teman-teman pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya mana yang lebih besar, ruang atau wilayah? Sebaliknya, wilayah atau ruang? Nah, untuk mengetahui mana yang lebih besar, ruang atau wilayah, mari kita nonton video ini. Mudah-mudahan dengan video ini yang lebih besar antara ruang atau wilayah, sebaliknya wilayah atau ruang. Nah, kita mulai dari penataan ruang. Berbicara tentang ruang itu, ia tidak akan terlepas dengan undang-undang penataan ruang itu sendiri. Kenapa sih penataan ruang itu penting? Kenapa sih ruang sebagai wilayah itu penting? Nah, yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, bahwasanya di negara kita itu, di negara Indonesia, dikenal dengan negara hukum atau payung hukum. Sehingga termaksud penataan ruang itu sendiri, yang dimana penataan ruang ini dia sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penataan ruang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memandang bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI, yang merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Ruang dapat didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termaksud di dalam bumi sebagai sumber daya, berdaya guna dan berhasil guna, dengan berpedoman pada kaidah tentang penataan ruang, sehingga kualitas ruang wilayah yang ada di dalam negara kita itu terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional di dalam negara kita, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, kita masuk ke ruang sebagai perwilayahan. Nah, pada ruang sebagai perwilayahan ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mempertimbangkan bahwa perkembangan
situasi, kondisi nasional dan tingkat nasional itu menuntut penegakan prinsip berdasarkan yang pertama itu keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan yang terakhir keadilan. Sekarang kita masuk konsep ruang dan konsep wilayah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mana yang lebih besar antara ruang atau wilayah, sebaliknya wilayah atau ruang. Nah, kita harus memahami konsepsi tentang penataan ruang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa ruang itu didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai kesatuan. Termasuk manusia, termasuk tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan demi kelangsungan hidupnya. Kita masuk ke ruang dalam perspektif geografi. Ruang dapat diekspresikan secara absolut dan secara relatif, dan membedakan cara pandang mengenai dua istilah tersebut. Nah, kita mulai dari ruang secara absolut. Ruang secara absolut ini merupakan ruang yang berhubungan dengan aspek fisik, meliputi letak, wilayah, dan terakhir setting geografis. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ruang secara absolut. Nah, ruang secara absolut ini merupakan ruang yang berhubungan selain aspek fisik di atas dalam konteks sosial, ekonomi dari ruang tersebut, dan mencakup aspek kedekatan dan keterjangkauan yang berimplikasi pada sosial dan ekonomi. Inilah penjelasan tentang ruang. Kemudian kita masuk ke wilayah. Wilayah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya wilayah itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwasanya wilayah adalah
ruang yang berhubungan dengan kesatuan geografis segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Nah, kita masuk ke sistem wilayah. Sistem wilayah ini adalah struktur ruang atau pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sistem wilayah ini dia struktur ruang atau pola ruang yang berkaitan dengan pola ruang atau struktur ruang. Kita baca seperti di dalam yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pada umumnya terjadi miskonsepsi dengan definisi kawasan, ruang atau wilayah. Nah, ini yang perlu kita jabarkan, bahwa kawasan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu penataan ruang dijabarkan bahwa kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan itu adalah wilayah yang memiliki fungsi utama, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama, lindung dan budidaya. Nah, kawasan itu dia terbagi menjadi dua, ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi dari segi namanya saja, untuk melindungi lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kemudian kita masuk ke kawasan budidaya. Nah, pada kawasan budidaya ini, wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang mana yang lebih besar antara ruang dengan wilayah, selanjutnya wilayah atau ruang itu adalah sebagai wilayah. Ruang itu dari sebagai wilayah yang terdapat ruang-ruang. Kan kita perlu ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia itu mencakup ruang udara, ruang darat, dan ruang laut. Mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.